Terima kasih teman-teman wartawan telah datang ke saya. Ini pertanyaannya kaitan dengan rapat Zoom meeting dengan Kementerian Keuangan kemarin ya. Ya, jadi gini, saya jelaskan bahwa sebenarnya saat semingguan ini sampai tanggal 6 itu saya posisinya diklat kepemimpinan nasional. Saya lagi diklat PIM 2, tapi lewat virtual juga dengan LAN Samarinda, LAN Kaltim. Tapi karena kita memang ada beberapa kali bersurat ke Kementerian Keuangan, karena kondisi pandemi kita cuma bersurat ke sana kaitannya dengan PBB-nya PT Badak yang kita minta dialihkan ke Kota Bontang. Yang tadinya dibayar ke pusat, kita minta dialihkan ke Bontang karena ini bagian hak kita sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 2009. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, setelah kami berkoordinasi dengan Bapak Wali Kota, memang kebetulan undangan rapatnya itu kemarin. Nah, beliau sendiri ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Bu Sekda juga ada rapat dengan tim DPRD, Banggar DPRD, sehingga dikembalikan ke saya sebagai leading sektor yang mengurusi terkait masalah pajak bumi dan bangunannya PT Badak LNG. Jadi intinya seperti itu. Nanti silahkan teman-teman lihat saja di video yang ada, nanti silahkan. Dan ini bentuk dari perjuangan kami, dan kami tidak berhenti di sini. Alhamdulillah kemarin dari sisi diskusi itu ada titik temu, akan dikaji ulang kaitan dengan beberapa hal, karena kita pegang Undang-Undang 28, di sana pun pegang Undang-Undang 12 nomor 85, sehingga ada titik temu yang harus disinkronkan kembali. Jadi, tapi sekali lagi kami optimis bahwa ini akan kembali kepada pemerintah daerah kaitannya dengan pendapatan asli daerah kita. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan secara singkat. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa ya Pak? Iya, baik. Bu Fadlilah ya. Bu Fadlilah. Iya Pak. Perkenalan Bu, saya Sigit Alfian, Kepala Bapenda Kota Bontang. Mohon izin, ya, Pak Wali, kebetulan Pak Wali Kota ada acara yang juga tidak bisa ditinggalkan. Bu Sekda juga kebetulan juga ada acara juga dengan DPRD, sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Memang begini Bu, mohon izin, ini agak panjang kayak gini. Pertama begini Bu, saya ini berpedoman pada Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Itu pedoman utama saya sebagai Kepala Bapenda atau Bapenda secara keseluruhan. Dasarnya itu Bu, kalau boleh dibilang itu kitab sucinya pemerintah daerah, khususnya untuk Bapenda itu kitab sucinya itu ada di situ kalau kaitan dengan pendapatan daerah. Tentunya pasalnya jelas pasal 77 itu. Pasal 77 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Di situ sangat jelas sekali di pasal 77 ayat 1. Kemudian lebih spesifik lagi di pasal di ayat 2-nya, kemudian di ayat 2 itu ada A dan H. Itu jelas sekali, nanti silakan dibuka di Undang-Undang 28 pasal 77 ayat 2 huruf A dan sampai dengan huruf H. Ya, ini yang menjadi dasar kami sehingga kami selalu memperjuangkan ini. Bahkan 10 tahun yang lalu teman-teman itu ya, 2 periode di DPRD itu sudah memperjuangkan ini. Nah, pada tahun 2019 saya dilantik di 2019 bulan Mei Bu, sebagai Kepala Bapenda. Kebetulan di akhir tahun ada juga pertemuan intensifikasi PBB di Balikpapan. Nah, pada saat itu Pak Samon itu sebagai ketua sebagai kepala wilayah Kalimantan, DJ Pratama, saya diberikan kesempatan untuk melakukan pertanyaan. Nah, saya sampaikan ini juga pasal-pasal ini.
Tetapi pada saat itu jawabannya, kenapa dia tetap masuk di pemerintah pusat, pajaknya LNG Bada ini, kenapa seperti itu? Karena, jawabannya ini Bu, karena masih mengacu pada kontrak karya. Kontrak karya. Nah, kalau kontrak karya itu kan ada batas waktunya ya 25 tahun mungkin. Saya juga belum dapat itu ininya. Yang jelas jawabannya itu. Saya bilang kenapa mesti kontrak karya itu apakah lebih tinggi daripada undang-undang? Saya bilang. Dia jawabannya setara dengan undang-undang. Nah, karena patokan saya ada undang-undang. Kemudian jawaban itu saya sebenarnya kurang puas. Pada tahun 2019 Bu, ternyata saya browsing kembali, ternyata kontrak karya itu selesai di 2018. Kontrak karya itu selesai di 2018, sehingga kalau nggak salah sekarang menjadi haknya Pertamina. Jadi malah terakhir saya dengar Pertamina itu membuat dua perusahaan, satu mengurusi masalah hulu, satunya hilir. Satunya pertambangannya, satunya untuk pengolahannya. Nah, saya kaitkan kembali dengan Undang-Undang 28 ini. Jadi saya lihat kaitannya ini seharusnya di situ jelas sekali Bu, di pasal-pasalnya itu jelas sekali. Ada perkantorannya, ya kan? Ada pabriknya, itu jelas sekali di Undang-Undang 8 itu masuk di pemerintah daerah. Nah, karena ini masih jawaban belum jelas, sehingga saya pas pertemuan kembali kemarin, narasumbernya itu Direktur Pembina Keuangan Daerah, salah satunya itu dari Mendagri. Kemudian di dalamnya ada Kepala Wilayah DJ Pratama Kalimantan, Kanwil DJ Pratama. Kemudian itu kemudian pengganti Pak Samon. Nah, akhirnya itu di-share mungkin ya. Akhirnya kami bertemu di belakang dengan Kepala DJ Pratama Bontang di belakang Bu. Di belakang kami diskusi itu jawabannya adalah bisa. Kemudian saya pas Pak Direktur Bina Keuangan Daerah itu turun dari panggung, saya cegat. Bukan saya cegat, maksudnya saya bertanya di pas turun. Nah, ngobrol, bisa Bang, ini bisa Bang, ini bisa dialihkan Bang. Nah, saya optimis sekali, itu sangat optimis sekali, dan ini sebuah apresiasi sebenarnya untuk kinerja Bapenda. Tetapi sekali lagi, rujukan kami adalah undang-undang. Nah, kemudian kami berkunjung ke DJ Pratama Bontang, ke Pak Hanis, dipimpin Pak Hanis, kepala wilayahnya, kepala DJ Pratama Bontang. Nah, itu juga disampaikan bahwa ada dialog di situ, ada pertanyaan juga, mau diambil sekarang atau tahun depan. Saya tegaskan bahwa kita ambil sekarang. Loh, Pak Sigit sudah siap SDM-nya, saya siap. Walaupun kami belum punya juru penilai, tetapi sekali lagi kita punya MOU Bu. DJ Pratama Bontang, DJ Pratama dengan kita ini punya MOU, punya PKS. Bahkan yang terakhir saya tanda tangani itu ada 3, Depdagri, terus keuangan, dan kita, pemerintah daerah. Nah, ini menjadi satu kesatuan bekerja secara sinergi nanti kalau kita ingin mengalihkan itu. Karena sekali lagi saya paham betul bahwa kita sekarang memang lagi kekurangan keuangan secara nasional. Di daerah pun sama tentunya, apalagi ada pandemi seperti ini. Nah, jadi sekali lagi kami yakin dengan kerja bareng maka ini akan selesai dengan baik. Nah, sekali lagi seperti itu runtutan awalnya. Tapi di sisi lain begini Bu, perlu saya sampaikan bahwa karena ini menjadi haknya Undang-Undang 28, menjadi hak daerah. Yang pertama, kita bicara otonomi daerah. Otonomi daerah itu jelas sekali ada 3 hal. Ada 3 hal yang diamanatkan di sini. Yang pertama, jelas quality of life, kualitas hidup masyarakat. Semuanya butuh dana. Salah satunya itu dana pendukungnya. Kemudian ada lagi yang namanya rule of law. Ada lagi yang namanya law enforcement. Ada 2 hal ini tentang kaitan. Nah, kita akan bicara rule of law. Ini rule of law ini. Undang-Undang 28 ini adalah peraturan yang memang ditetapkan untuk kami.
Kemudian law enforcement-nya, penegakan hukumnya. Bagaimana kalau ini masih sudah menjadi hak kami, tapi tetap masih diambil oleh pemerintah pusat? Ini pertanyaan besarnya. Yang ketiga, sustainable development. Bagaimana pembangunan berkelanjutan kalau kondisi kami juga kocar-kacir nih ya masa pandemi ini. Nah, 3 hal ini amanat undang-undang otonomi daerah. Kemudian rujukan kami ada di Undang-Undang 8 ini. Nah, mohon izin Bu. Jadi kalau kita bicara kemandirian fiskal kami masih rendah. Sedang. Jadi hanya 15,9% antara perbandingan antara APBD, PAD dengan APBD. Jadi perbandingannya masih 15,9%. Itu kemandirian fiskal kami. Padahal yang dituntut oleh peraturan perundangan 25% minimal. Paling tidak itu dianggap baik. Nah, kami masih seperti itu. Nah, kenapa? Sebenarnya tadi di pusat pun aman, Bu. Kami hanya dapat sebagian, hanya 60% pembagiannya itu. 60 miliar yang dibayarkan PT LNG Bada itu, kami hanya dapat 60%. Kita dapat juga, tetapi sekali lagi masuk posnya itu pos anggaran bagi hasil. Sehingga itu mempengaruhi kemandirian fiskal kita dan kita juga dituntut oleh DPRD. Ini saya selalu dipertanyakan oleh DPRD. Jadi sekali lagi memang ini menjadi menurut saya kita yang poin 2 tadi undang-undang daerah itu yang kaitannya rule of law dan law enforcement itu tolong itu diperhatikan buat kita, terus kemandirian fiskal kita. Kemudian saya bicara lagi tentang pajak yang diantar ke pusat untuk Bontang. Pak Anies juga menyampaikan ke saya bahwa sering kita sama-sama melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Jadi disampaikan di slide itu begini. Jadi untuk pajak yang dikirim dari Kota Bontang ke pusat itu kurang lebih kalau Bontang dan Sangatta itu 3, sekian triliun, Bu. Untuk Kota Bontang sendiri 1,4 nggak salah. Saya mohon nanti dari Diri Pratama meluruskan. 1,4 triliun per tahun. Kemudian kalau hanya berbanding 60 miliar yang tadi dari pajaknya PT Bada harus dibayarkan ke Bontang itu nggak ngaruh dari target, sehingga harusnya serahkanlah ke kami gitu maksud saya. Jadi sekali lagi 1,4 triliun itu kami sumbangsi ke sana. Kemudian terakhir kami membuat sama Pak Anies membuat namanya ASWP. Ini sama-sama untuk optimalisasi pajak untuk negara. Tetapi sekali ada pos-pos tertentu. Nah, kita ini kan sudah membuat MOU, ya kan, pemerintah daerah, pemerintah negeri maupun keuangan. Nah, membuat MOU, juga buat lagi PKS. Ini mohon izin saya bilang, saya selalu terbuka untuk ini. Saya berikan data seluas-luasnya untuk itu. Karena masih tetapi di sisi lain kadang kalau kita minta nanti harus minta persetujuan dari Kementerian Keuangan gitu. Jadi ada hal yang memang harus kita perbaiki di sini. Jadi sekali lagi sama, misi kita sama, visi kita sama adalah kemandirian fiskal negara. Kalau kami kemandirian fiskal daerah. Jadi sekali lagi mohon izin, kami bukan berarti kami ini ngotot, tapi kami bertumpu pada undang-undang. Jadi sekali lagi mohon pengertiannya. Apalagi sekali lagi teman-teman di Balikpapan itu sejak penyerahan DJ Pratama pajak PBB itu diserahkan ke DJ Pratama dari DJ Pratama ke pemerintah Kota Balikpapan itu langsung Bu diserahkan. Sementara kami tidak, karena alasannya adalah kontrak karya. Nah sekarang kan sudah selesai kontrak karyanya. Mungkin itu sementara dari kami. Ada teman Pak Rik? Nah sementara itu kita pengantar dari saya Bu, mohon izin. Seperti itulah kondisinya yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.